Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum itu, ini adalah macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Perlu diingat lagi bahwa pecahan itu disimbolkan seperti A per B, di mana A yang di atas ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Contoh soal ya. Misalnya 3/5 ditambah 1/5. Yang kedua 3/4 ditambah 2/3. Yang ketiga 6/12 dikurangi 1/3. Ingat, untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan, syaratnya yang pertama adalah penyebut harus sama. Penyebut harus sama. Ingat, penyebut itu yang di bawah. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang pertama. Kebetulan di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama K5. Jika sama, kita bisa langsung menjumlahkan. Penyebut tetap, kita kemudian langsung menjumlahkan pembilang. Penyebut tetap ini jumlahkan 3 tambah 1 4. Sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Langsung masuk ke soal kedua. 3/4 ditambah 2/3. Ya, penyebutnya adalah 4 dan 3, sedangkan penyebutnya tidak sama. Jika tidak sama, jika penyebut berbeda, kita harus menyamakan. Penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kalau kalian lupa cara mencari KPK, nanti Ibu akan kirim cara mencari KPK di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Nomor 2 ya. Pembahasan nomor 2. KPK dari penyebut. Penyebutnya adalah 4 dan 3. Jadi KPK dari 4 dan 3. KPK-nya adalah 12. Caranya bagaimana, Bu? Nanti lihat video Ibu selanjutnya. Jadi ininya diubah 12 semua. Penyebutnya yang di bawah ya diubah. Terus Bu, yang di atas diisi apa? Pembilangnya disesuaikan. Caranya bagaimana? Ini. Yang pertama, KPK ditulis itu dibagi penyebut yang pertama. 4 ya. 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Ya. Kemudian 3 ini diturunkan, dikalikan pembilang yang pertama. Pembilang yang pertama adalah 3. Jadi ini 9. 9 ini kita tulis, masukkan di sini. Ya. Paham? Sekarang kita mencari pembilang yang ini. Pecahan yang kedua. KPK-nya adalah 12. 12 dibagi penyebut yang kedua, 3. Bagi 3 adalah 4. 4 diturunkan, dikalikan pembilang yang kedua.
sama dengan 8. Kita tulis 8. Setelah itu ini sudah sama. Kalau sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilang dan pembilang. 9 tambah 8 adalah 17. Per penyebutnya tetap, jangan juga dijumlahkan tapi tetap 12. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Penyebut dan pembilang penyebutnya berbeda. Kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut dari 12 dan 3. Penyebutnya 12 dan satunya 3. KPK dari 12 dan 3 adalah 12. Tulis dulu penyebutnya. Sekarang kita cari pembilang. Pembilang ya. KPK-nya diturunkan 12 dibagi pembilang yang penyebut yang pertama 12. 12 dibagi 12 1. 1 diturunkan dikali pembilang yang pertama 6. 6. Ya, 6 ditulis di sini. Cara yang kedua. Pecahan yang kedua. KPK-nya ditulis 12 dibagi penyebut yang kedua 3. Setelah itu kita hitung 12 bagi 3 adalah 4. 4 diturunkan dikalikan pembilang. Pembilangnya 1. 4. Tulis di sini. Langsung jumlahkan pembilangnya. 6 dikurangi 6 kurangi 4 jadi 2. 2 per 12 tetap. Sudah selesai. Paham? Kalau paham silahkan ini ditulis ya. Ditulis semua ini. Setelah itu kita masuk ke penjumlahan tapi berbeda jenis pecahannya. Misalnya soal nomor 4 ya. 32 per 5 ditambah 1 per 7. Misalnya ada seperti ini. Cara yang pertama, langkahnya ya. Pertama adalah pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Jadi ini kita ubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana, Bu? Sebenarnya sudah ada caranya. Waktu kelas 4 kalian pasti sudah diajari. Tapi jika kalian lupa, nanti Ibu akan mengirimkan video tentang itu. Ya, pecahannya diubah. Ini jika diubah menjadi 17 per 5. Ditambah, karena ini sudah pecahan biasa, jadi kita langsung tulis. Kemudian kita masuk ke yang tadi lagi, syarat yang tadi. Jika penyebut tidak sama, kita cari KPK dari 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. 35 ditambah 35. 35 dibagi penyebut yang pertama dibagi 5 sama dengan 7 ya. Setelah itu 7 dikali yang ini 17 kali 7 kita
Kita hitung 17 kali 7. 119. Kita tulis di sini. Yang kedua, KPK. Kemudian dibagi penyebut yang kedua 7 adalah 5. 5 diturunkan dikalikan 1. Sini 5. Kemudian ini dijumlahkan. Pembilangnya dijumlahkan 124/35. Sudah selesai. Paham ya? Jadi jika penjumlahan itu berbeda jenis pecahannya, kita harus samakan dulu. Nah, itu sama-sama ubah ke pecahan biasa. Kemudian ibu akan mengajarkan lagi. Misalnya 2/5 ditambah 0,2. Kelima, caranya yang pertama adalah desimal. Ini desimal diubah ke pecahan biasa. Ya. Caranya nanti lihat di video ibu yang lain. Kita tulis lagi 2/5 ditambah desimal ini jika diubah ke pecahan biasa menjadi 2/10. Kita kerjakan. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Ke penyebut yang pertama, 10 dibagi 5 penyebutnya ya. Hasilnya adalah 2. 2 kalikan 2. 4. Kita tulis di sini. Yang kedua, 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 kalikan 2 hasilnya 2. Kita jumlahkan pembilangnya 4 tambah 2, 6 per penyebutnya sama 10. Sudah selesai. Yang terakhir, ibu akan menjelaskan penjumlahan desimal. 6. Misalnya 0,7 ditambah 3,5. Jika ada soal seperti ini, kita bisa hitung menggunakan hitung susun. Seperti dulu waktu kelas 1, kelas 2, kalian pasti sudah diajari. 0,7. Kita susun 3,5. Ingat, koma harus lurus. Langsung dijumlahkan. 7 tambah 5, 2. Simpan 1. 1 tambah 0 tambah 3, 4. Komanya diturunkan. Jadi 4,2. Contoh lagi. Sekarang pengurangan. 2,4 dikurangi 1,1. Pakai hitung susun. 2,4 1,1 dikurangi 4 kurangi 1 3, 2 kurangi 1 1, komanya turun jadi 1,3. Sudah selesai. Contoh lagi, misalnya 2,6 ditambah 1,25. Kita hitung susun 2,6. Loh Bu, ini ada 2 angkanya sedangkan ini ada 3. Bagaimana cara meletakkannya? Penempatannya, ingat koma harus lurus. Jadi komanya ditulis dulu. Kita tulis angkanya 1, 2, 3. Nah,
Langsung kita kerjakan. Ini Bu, kosong ini bisa diubah ditambah angka 0. Kita langsung jumlahkan. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 2, 8. 2 tambah 1, 3. Koma. Ditulis 3,85. Sudah selesai. Bagaimana? Kalian paham? Sudah, kalau paham, setelah itu kerjakan soal yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.